Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Yunarisnatun Jamila dari kelas 10 ATPH 3. Saya akan mempresentasikan tugas mengenai peran penting syu'abul iman dalam menata kehidupan. Berikut daftar isinya, yaitu yang pertama pengertian syu'abul iman, yang kedua macam-macam syu'abul iman, yang ketiga manfaat syu'abul iman, yang keempat tujuan syu'abul iman, yang kelima hadis dan dalil terkait syu'abul iman, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian syu'abul iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu ajaran tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan memiliki keyakinan, manusia harus berpedoman pada ajaran keimanan. Tingkah laku manusia yang berasal dari nafsunya juga harus dibimbing dengan ajaran ibadah. Adapun sebagai makhluk yang berbudi pekerti, manusia harus berpedoman pada ajaran akhlak. Zulfa Mazidah mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada syu'abul iman sebagai menjadi dalam 3 kelompok, antara lain sebagai berikut: A. Nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. B. Nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Dan C. Nilai-nilai yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang kedua adalah macam-macam syu'abul iman. A. Cabang iman yang berhubungan dengan hati. Niat yang terletak di dalam hati seseorang dan tidak dapat terdeteksi melalui lisan. Niat biasanya diartikan sebagai gerakan batin untuk menentukan jenis ibadah yang dilakukan. Begitupun dengan akidah, letaknya di hati berupa keyakinan pada sesuatu. B. Cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Lidah merupakan anggota tubuh penting bagi manusia untuk berbicara. Sebuah pepatah bijak mengatakan sesuatu itu mudah, tetapi melaksanakannya sulit. Ada juga yang menyatakan bahwa kata yang lepas dari lisanmu bukan lagi milikmu, tetapi milik yang mendengarkan. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan manusia, terutama umat muslim, sehingga menjadi salah satu bagian yang memengaruhi keimanan seseorang. C. Cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Anggota tubuh merupakan bagian dari tubuh yang melakukan berbagai aktivitas atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dibenarkan dengan hati dan juga dinyatakan dengan lisan, iman juga diamalkan dengan perbuatan anggota badan. Apa yang kita lakukan di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anggota tubuh badan pun akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Yang ketiga adalah manfaat syu'abul iman. Banyak manfaat yang diperoleh dari mempelajari syu'abul iman, antara lain sebagai berikut: A. Semakin mengokohkan keyakinan pada rukun iman. B. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam, yaitu meyakini kebenaran ajaran Islam, mempelajari agama Islam, mengamalkan ajaran Islam, dan mentakwahkan ajaran Islam. C. Memiliki akhlak mulia, diantaranya sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah tujuan syu'abul iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman merujuk pada berbagai aspek yang mencerminkan iman seorang muslim. Tujuannya adalah untuk memperkuat keyakinan dan kualitas hidup spiritual dengan membayangkan berbagai perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut beberapa tujuan dari syu'ab al-iman: menguatkan keyakinan pada Allah, meningkatkan kualitas ibadah, membangun akhlak yang baik, menjaga hubungan sosial yang baik, mendorong perbuatan baik dan mencegah kemungkaran, dan mendapatkan keredaan Allah. Syu'ab al-iman mencakup 77 cabang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, mulai dari cabang yang paling utama seperti syahadat hingga hal-hal yang mungkin terlihat kecil tetapi penting seperti menyingkirkan gangguan di jalan. Semua ini adalah bagian dari upaya untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik. Yang kelima adalah hadis dan dalil terkait syu'abul iman. Syu'abul iman adalah konsep yang merujuk pada cabang-cabang iman dalam Islam. Berdasarkan beberapa hadis, iman itu terdiri dari beberapa cabang atau aspek yang mencakup berbagai tindakan dan keyakinan. Salah satu hadis yang paling terkenal mengenai konsep ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tentang cabang-cabang iman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, imannya ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil nakli tentang syu'abul iman berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syahih Muslim dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. 3 hal tersebut adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Yang terakhir adalah kesimpulan
kesimpulan. Kesimpulan 1 dan kesimpulan 2. Kesimpulan 1, pengertian macam-macam dan manfaat syu'abul iman dapat membuat kalian mengetahui dasar-dasar dari syu'abul iman sebelum mengamalkannya. Dan kesimpulan kedua adalah tujuan dan dalil atau hadis yang terkait dengan syu'abul iman dapat membuat kalian mengetahui lebih lanjut mengenai syu'abul iman dan kebenarannya melalui hadis dan dalil-dalil yang mengenainya. Sekian dari tugas saya. Terima kasih karena telah menonton dan mendengarkannya. Thank you for watching, guys.